Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali anak soleh-soleha, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghirup udaranya yang segar. Insya Allah pada pagi hari ini Bu Guru akan memberikan materi pembelajaran ya. Silakan disimak baik-baik ya. Bila ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Oke, anak soleh-soleha semua sudah siap ya untuk belajar. Namun sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat lagi berberkah. Jangan lupa sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga ya, pada pelajaran ketiga ini kita sudah belajar tentang qalqalah ya. Minggu lalu kita sudah mempraktekkan ya cara membaca qalqalah seperti apa, baik qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro. Nah, hari ini masih sama pembahasannya tentang qalqalah, yaitu tentang ketentuan hukum bacaan qalqalah. Anak soleh-soleha, membaca Al-Quran merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan bernilai ibadah. Salah satu adab atau sopan santun ketika membacanya yaitu harus membaca dengan tartil. Siapa yang sudah tahu apa itu tartil? Kalau belum tahu, kita bahas ya sama-sama. Tartil artinya cara membaca yang tidak tergesa-gesa dan membaguskan pelafalan dalam membacanya, serta berhenti pada tempat yang benar. Kenapa kita harus membaca tartil? Karena untuk menjaga dari kesalahan dalam membacanya. Nah, kadang masih banyak Bu Guru kalau belajar BTQ ada sebagian ya yang membacanya tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi kita membacanya harus perlahan-lahan ya dengan tartil agar kesalahannya ini tidak terlalu banyak. Ya, selain kita membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tidak tergesa-gesa, kita juga harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Bagaimana agar tajwid kita benar? Kita harus mempelajari ilmu tajwid. Apa sih arti dari ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Oleh karena itu, kita harus terus mempelajari ilmu tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan terhindar dari kesalahan. Anak-anak soleh-soleha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril sudah memakai tajwid. Wahyu Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah diajarkan kembali oleh beliau kepada para sahabatnya hingga sampailah kepada kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Qurannya, beliau selalu membaca dengan suara yang merdu. Beliau juga membacanya dengan tartil ya, tidak tergesa-gesa. Jadi cara membaca Al-Quran yang benar itu harus bersumber kepada Rasulullah, bukan bersumber dari orang lain ya. Kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Sebagai muslim kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran itu akan ditempatkan di surga bersama orang-orang yang mulia. Nah, itulah keutamaan orang yang pandai membaca Al-Quran. Kita mau kan dikumpulkan semua bersama orang-orang yang mulia di surganya kelak ya. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini dan mengamalkan ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Sebagaimana hukum bacaan qalqalah yang sudah kita pelajari.
Anak-anak sudah mengetahui hukum qalqalah itu seperti apa ya, baik yang qalqalah sugro, kubro, itu bagaimana cara membacanya. Nah, ini tinggal dipraktekkan ketika anak-anak membaca Al-Quran di rumah, ketika anak-anak setor hafalan, ketika anak-anak membaca BTQ. Nah, ini harus dipraktekkan ya, jangan ditinggalkan agar semuanya tidak sia-sia, agar apa yang antum baca akan mendapatkan pahala. Dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa cara membaca Al-Quran yang baik itu dengan cara tartil. Nah, hari ini kita akan latihan ya pada halaman 37. Anak-anak bisa dibuka ya buku Quran hadisnya. Di sini ada tabel yaitu contoh kalimat yang berbunyi wal yaumil mau'ud. Di sini anak-anak diminta untuk mengisi apakah itu qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Kemudian tentukan alasannya kenapa kubro, kenapa sugro. Lalu cara membacanya bagaimana dan dibacanya seperti apa. Ini contohnya wal yaumil mau'ud. Dia termasuk qalqalah kubro. Alasannya huruf qalqalahnya berada di akhir ya, al mau'ud. Nah, dal ini adalah qalqalah kubro. Dia letaknya ada di akhir. Cara membacanya kita sudah tahu ya. Jika dia qalqalah kubro, cara membacanya huruf qalqalahnya dipantulkan dengan kuat. Kemudian dibacanya seperti apa? Wal yaumil mau'ud ini ditulis dengan menggunakan Latin bahasa Indonesia. Insya Allah paham ya tugasnya. Nah, untuk tugasnya kita langsung buka saja halaman selanjutnya. Nah, tinggal dilanjutkan pada halaman 38-nya ya. Nah, bila tidak muat di buku paketnya, anak-anak boleh disalin di buku tulis ya, yang rapi. Tapi bila muat di buku paketnya, boleh langsung di buku paketnya. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui hukum bacaan qalqalah, kita harus membiasakan menerapkan hukum bacaan qalqalah ketika kita membaca Al-Quran. Kita juga harus memperhatikan dengan teliti kalimat-kalimatnya, tidak asal membaca. Dan kita juga dapat membedakan kalimat yang termasuk bacaan qalqalah ataupun kalimat yang bukan termasuk bacaan qalqalah. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam membacanya, agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Terima kasih jazakumullah anak soleh-solehah atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Semoga kita masih diberikan kesempatan pada minggu depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.